Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya Nokdila Milandari akan memaparkan sedikit mengenai regresi linier berganda. Untuk yang pertama, di sini ada konsep dasar regresi berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel dependen. Kemudian ada beberapa macam analisis regresi, diantaranya yaitu analisis regresi linier berganda. Regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel independen minimal 2 variabel. Kemudian ada beberapa uji prasyarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi berganda. Di antaranya lolos uji normalitas, uji heteroskedastisitas, lolos uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi yang dilihat dari data time series atau data sekundernya. Kemudian skala yang digunakan dalam regresi linier berganda yaitu interval atau rasio variabel dependent. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh data yang akan kita analisis menggunakan aplikasi SPSS Statistik versi 26. Sebelum kita memulai analisisnya, di sini ada contoh data yang akan digunakan uji regresi bergandanya. Itu contohnya dengan judul pengaruh gaya mengajar guru dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar fisika siswa kelas 11 SMA. Di mana di sini diketahui variabel penelitiannya gaya mengajar guru sebagai X1, kemudian lingkungan belajar sebagai X2, dan prestasi belajar fisika sebagai variabel Y. Dan di sini sudah ada data 30 responden. Untuk melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS, yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan IBM SPSS Statistik versi 26. Nah, yang pertama kita ke tampilan awal, kemudian kita bisa langsung saja copy data respondennya. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk hasil respondennya, tapi di sini nama di sini masih var 00. Kita ubah, caranya kita ke variabel Q. Nah, untuk var 001 bisa kita lihat di tabel datanya. Var 001 ini sebagai X1. Nah, kita ubah saja langsung. Ini menjadi X1. Kemudian untuk yang var 002-nya mengikuti tabel di sini X2. Dan var 03-nya kita ganti Y. Kemudian untuk label kita bisa isi, menyesuaikan juga di tabel responden. Untuk X1 itu kita isi sebagai kemudian untuk variabel X2-nya tadi lingkungan belajar. Dan untuk variabel Y-nya di sini ada atau kita tuliskan nilai saja. Nah, lalu kita kembali ke data view untuk menganalisisnya. Di sini kita
Setelah memilih analyze, kita pilih bagian regression. Kemudian kita klik bagian linear. Lalu ini kita masukkan yang nilainya itu ke dependent. Kemudian untuk X1-nya kita masukkan ke independent. Kemudian untuk X2 juga. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari SPSS-nya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, di sini ada output model summary atau koefisien determinasi. Nah, di sini di SPSS-nya output ini. Kemudian untuk analisis output dari koefisien determinasi ini, untuk interpretasi hasilnya, komponen R ini menunjukkan nilainya 0,989, yang berarti bahwa korelasi antara variabel bebas dan variabel terikatnya ini sangat kuat atau bisa dikatakan hampir sempurna. Kemudian untuk R square atau R pangkat 2-nya di sini nilainya yang dihasilkan itu 0,979, di mana koefisien determinasi itu bernilai 97,9%, artinya variasi pada prestasi belajar siswa dapat dijelaskan oleh variabel lingkungan belajar dan gaya mengajar secara bersama-sama. Kemudian untuk adjusted R square, di sini nilainya 0,977, di mana kolerasi R kuadrat ini untuk sejumlah prediktor dan sampel tetap tinggi, menunjukkan model sangat baik. Kemudian untuk standar error of the estimate-nya di sini nilainya 0,85694, di mana perkiraan rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai aktual itu semakin kecil dan semakin akurat modelnya. Nah, dapat disimpulkan dari tabel koefisien determinasi output koefisien determinasi ini, model regresi linear berganda ini sangat baik untuk memprediksi prestasi belajar siswa berdasarkan lingkungan belajar dan gaya mengajar karena hubungan antara variabel itu sangat kuat, kemudian nilai R kuadrat yang sangat tinggi atau 97,9% yang menunjukkan tingkat penjelasan yang sangat baik dari model terhadap data, kemudian nilai adjusted R kuadratnya ini menunjukkan bahwa model tetap stabil meski ada koreksi terhadap jumlah variabel dan sampel. Nah, selanjutnya di sini ada tabel ANOVA atau UGF simultan. Untuk analisis output UGF ini, itu model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil UGF ini diperoleh nilai F sebesar 630.512 dengan signifikasinya yaitu 0,000, kurang dari 0,05. Di sini berarti dapat disimpulkan menunjukkan bahwa variabel lingkungan belajar dan gaya belajar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk digunakan dalam prediksi. Selanjutnya, ini yang terakhir di sini ada
tabel koefisien atau uji T atau uji hipotesis. Di sini dari analisis output uji T-nya itu, uji T itu memiliki beberapa kriteria. Ya, pertama, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, berkesimpulan bahwa ada pengaruh secara signifikan. Jika nilai signifikasinya tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Nah, untuk hasil dari output yang contoh data ini dapat disimpulkan bahwa di gaya mengajar, T hitungnya itu sebesar 9,218 dengan signifikasinya 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Artinya gaya mengajar ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap prestasi belajar. Kemudian untuk lingkungan belajarnya, T hitungnya ini sebesar 6,291 dengan signifikasinya 0,000, yaitu kurang dari 0,05, di mana dapat disimpulkan dan diartikan bahwa lingkungan belajar juga mempengaruhi signifikan secara parsial terhadap prestasi belajar. Nah, kesimpulan untuk tabel koefisien yang menggambarkan uji T atau uji hipotesis ini, kedua variabel bebas yaitu gaya mengajar dan lingkungan belajar ini berpengaruh signifikan secara individu atau parsial terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian untuk nilai signifikansinya untuk keduanya itu sama-sama kurang dari 0,05, yang artinya H0-nya itu ditolak. Dari keseluruhan output yang ada dapat disimpulkan bahwa hasil analisis regresi menunjukkan bahwa baik gaya mengajar maupun baik gaya mengajar maupun lingkungan belajar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,05. Variabel yang paling dominan memengaruhi prestasi belajar adalah gaya mengajar karena memiliki nilai koefisien yang paling besar. Sekian pemaparan mengenai regresi linear berganda dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.